Selama Perang Dunia Kedua, Jerman menyerbu sebagian besar wilayah Eropa dengan menggunakan taktik baru yang disebut Blitzkrieg, atau yang berarti perang kilat. Taktik Blitzkrieg mencakup pengerahan pesawat terbang, tank, dan infanteri, dan juga artileri. Pasukan-pasukan ini akan menerobos pertahanan musuh menyusuri front yang sempit. Kekuatan udara menghalangi musuh untuk menutupi celah pertahanan lowong gampang ditembus untuk pasukan Jerman. Pasukan Jerman mengepung pasukan lawan dan memaksa mereka untuk menyerah. Dengan taktik Blitzkrieg, Jerman menaklukkan Polandia. Awal mula serangan dimulai pada bulan September 1939 dan Denmark April 1940, Norwegia April 1940, Belgia pada bulan Mei 1940, Belanda pada Mei 1940, dan Luxembourg di Mei 1940, dan jatuhnya Prancis pada Mei 1940, berikut beserta Yugoslavia dan juga Yunani pada bulan April 1941. Akan tetapi, Jerman tidak berhasil mengalahkan Inggris Raya yang dilindungi dari serangan darat oleh terusan Inggris. Pasukan Jerman lalu menyerang Uni Soviet pada bulan Juni 1941, menusuk hingga 600 mil lebih jauh ke arah pintu masuk kota Moskow, Rusia. Serangan kedua Jerman pada tahun 1942 mengantarkan serdadu Jerman ke tepi sungai Volga dan kota Stalingrad. Akan tetapi, Uni Soviet bersama Inggris Raya dan Amerika Serikat yang menyatakan perang terhadap Jerman pada bulan Desember 1941 membalikan keadaan terhadap Jerman. Di timur, pertempuran perebutan kota Stalingrad terbukti menjadi titik balik yang menentukan. Menyusul di kekalahan Jerman di Stalingrad pada musim dingin tahun 1942 sampai tahun 1943, pasukan Jerman mulai melakukan penarikan mundur pada bulan April 1945. Pasukan Soviet memasuki Berlin. Sementara itu, di front barat pada tanggal 6 Juni 1944 dibentuk operasi gabungan terbesar Angkatan Udara, Militer, dan Laut yang pernah terlihat. Dengan nama sandi Operasi Overlord, pendaratan D-Day di pantai Normandia menandai dimulainya kampanye yang akhirnya membawa kemenangan sekutu di Eropa pada Mei 1945. Persiapan untuk pembebasan Eropa Barat telah dimulai segera setelah evakuasi pasukan sekutu dan Dunkirk pada tahun 1940. Pada akhir tahun 1941, Inggris telah bergabung dengan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam aliansi besar melawan Hitler. Dan pada tahun 1943, Sekutu bertemu di Teheran untuk merencanakan strategi mereka. Pertemuan ini mempertimbangkan perencanaan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan operasi Overlord, serta peristiwa yang berlangsung saat D-Day itu sendiri. Pada bulan November 1943, Sekutu bertemu di Teheran untuk merencanakan strategi mereka. Inggris dan Amerika Serikat sepakat untuk meluncurkan serangan lintas selat pada musim semi berikutnya. Uni Soviet telah mendesak front kedua di barat sejak Juli 1941. Dan pada bulan Desember 1943, sebuah tim komando dibentuk untuk merencanakan dan memimpin angkatan darat, laut, dan juga udara Sekutu untuk invasi yang akan datang. Jenderal Eisenhower dinobatkan sebagai panglima tertinggi Angkatan Ekspedisi Sekutu. Huruf D-Day sendiri dalam D-Day hanya singkatan dari Day. Istilah D-Day dan Hour digunakan oleh para perencana militer untuk menetapkan hari dan jam operasi yang akan datang, yang mana tanggal dan waktu yang pasti masih harus dikonfirmasi atau masih dirahasiakan. Dan pada akhirnya, rezim Nazi tumbang setelah Sekutu mengalahkan Jerman pada bulan Mei 1945
mengakhiri Perang Dunia Kedua di Eropa. Dan pada tahun 1945, di saat Adolf Hitler telah bunuh diri, Jerman menyerah setelah 5 hari pertempuran terakhir. Penyerahan Jerman sendiri ditandatangani oleh Marsekal Wilhelm Keitel. Dan begitulah cara taktik Jerman untuk menguasai Eropa bagian barat dan kekalahan Jerman di front timur saat menginvasi Uni Soviet. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Nazi Novel Story. Dan sampai jumpa kembali di pembahasan sejarah berikutnya.